Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mbak Maya sama Mbak Umi. Oke, ini pertemuan kita kedua di semester ini ya. Kita langsung aja. Yang pertama akan kita bahas adalah menulis karya ilmiah berupa laporan penelitian. Jadi, karya ilmiah itu adalah suatu laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Adapun manfaat dari penyusunan karya ilmiah bagi si penulis itu adalah yang pertama, untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Lalu yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Manfaat yang keempat adalah dia untuk meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan juga sistematis. Ada juga manfaat yang selanjutnya, itu untuk memperoleh kepuasan secara intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, itu juga menjadi salah satu manfaat dalam penyusunan karya ilmiah. Dan yang terakhir itu adalah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jadi ada 7 poin manfaat dari penyusunan karya ilmiah ya. Kemudian juga di slide ini dipaparkan mengenai penjelasan dari karya ilmiah yang berupa laporan tertulis ya. Laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian. Oke, selanjutnya salah satu model karya ilmiah itu adalah laporan penelitian. Penelitian itu sendiri itu adalah kegiatan mempelajari sesuatu dengan seksama, terutama untuk menemukan fakta-fakta baru atau informasi tentang sesuatu itu, untuk menemukan teori-teori baru, premis-premis, dalil-dalil atau kaidah-kaidah. Biasanya pemaparan isi laporan penelitian itu berhubungan dengan masalah yang diteliti, latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, ada juga anggapan dasar, hipotesis, teori yang digunakan, penentuan sumber data, pengumpulan sumber data, dan juga pengolahan data melalui deskripsi, analisis, dan juga interpretasi. Ini poin-poin dari pemaparan isi laporan penelitian ya. Nah, penelitian itu kan dibedakan menjadi dua. Ada penelitian deskriptif, ada juga penelitian eksperimental. Kalau penelitian deskriptif itu adalah kegiatan mengamati, mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga menyimpulkan apa adanya tanpa ada perlakuan apapun dalam proses penelitiannya. Contohnya itu biasanya kalau survei itu masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif ya. Jadi kan dia mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, dan juga menyimpulkan data, dan itu secara apa adanya. Kemudian ada juga penelitian eksperimental. Kalau penelitian eksperimental ini adalah penelitian yang berusaha memberi perlakuan atas objek yang dikaji. Misalnya nih, kita mencoba mencampurkan suatu zat X dengan zat Y. Kondisi normal itu dibandingkan dengan kondisi hampa udara. Ini kalau eksperimental, jadi kita bermain eksperimen ya. Jadi ada perlakuan khusus atas suatu objek yang kita kaji. Nah,
Sebenarnya ada berbagai bentuk penataan untuk laporan penelitian. Tapi bentuk-bentuk penataan itu pada dasarnya sama, yaitu terdiri atas bagian pokok, pendahuluan, dan isi. Tiga bagian intinya ya. Ada pokok, pendahuluan, dan isi. Nah, bagian pendahuluan itu biasanya berisi informasi untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami isi laporan. Kalau bagian isi itu biasanya dia memuat uraian utama tentang hasil penelitian. Nah, ini contohnya nih. Laporan penelitian itu terbagi menjadi 5 bab. Jadi ada bab pertama itu ada pendahuluan. Bab kedua dia biasanya berisi kerangka teori. Bab ketiga itu biasanya berisi metode penelitian. Bab keempat ada analisis data. Yang kelima itu kesimpulan. Kalau bab pendahuluan, di pendahuluan dia itu biasanya berisi latar belakang, kemudian masalah penelitian dan juga tujuan penelitian. Kemudian kalau di bab 2 yang berisi kerangka teori. Kerangka teori itu nanti isinya dia menjelaskan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Di bab 3 ada metode penelitian. Kalau metode penelitian ini biasanya di bab ini dia memaparkan metode penelitian apa sih yang digunakan. Misalnya dia menggunakan metode penelitian deskriptif atau eksperimental, seperti itu. Di bab 4 ada analisis data. Kalau analisis data ini dia berisi analisis data untuk menghasilkan penemuan seperti yang telah disebutkan dalam tujuan penelitian. Dan bab 5 itu ada kesimpulan. Biasanya ada kesimpulan dan saran juga ya. Jadi tergantung penulisnya juga, fleksibel. Ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian. Kalau ada saran bisa dimasukkan juga. Ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam membuat laporan penelitian. Ada 6 hal. Yang pertama itu kita perlu menentukan topik penelitian dulu. Topik yang akan kita teliti itu apa dulu sih? Setelah kita tahu topik apa yang akan kita teliti, kemudian kita batasi topik dan menentukan judul penelitian. Jadi langkah selanjutnya adalah membatasi topik dan menentukan judul penelitian. Lalu yang ketiga itu menentukan masalah dan juga tujuan penelitiannya. Jadi setelah kita menentukan topik, kita batasi topik. Setelah pembatasan topik, kita akan menarik juga judul penelitiannya apa. Tentukan kan judul penelitiannya apa. Kemudian setelah itu kita baru menentukan masalah dan tujuan penelitiannya. Lalu yang poin keempat, kita menulis teori yang digunakan dalam penelitian. Lalu yang kelima, yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah menetapkan metode penelitian. Yang keenam itu menetapkan instrumen pengumpulan datanya. Itu tadi 6 hal yang perlu kita persiapkan dalam membuat laporan penelitian. Selanjutnya kalau ketika kita melakukan penelitian dengan metode deskriptif, hendaknya perlu menjelaskan yang pertama itu adalah sasaran penelitiannya. Lalu yang kedua adalah data yang dikumpulkan. Yang ketiga adalah cara mengumpulkan data.
Dan yang keempat adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ini kalau seandainya metode penelitian yang kita gunakan adalah deskriptif ya. Dan di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan pengumpulan dan juga analisis data. Yang pertama, kita perlu menyiapkan instrumen pengumpulan data. Lalu yang instrumen itu dapat dilakukan dengan wawancara narasumber atau juga kita bisa menyebar kuesioner. Lalu yang kedua itu adalah kita melakukan pencatatan data dokumenter yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya itu adalah melakukan transkrip data yang berupa data lisan atau merangkum data yang berupa kuesioner. Poin keempat itu adalah melakukan identifikasi, penyeleksian, pengklasifikasian, dan pengurutan data yang diperoleh dengan masalah yang akan diteliti. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan analisis data dengan cara menafsirkan setiap kelompok data sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Ini saya mohon maaf, slide PowerPoint-nya agak kurang rapi, kayaknya saya nulis fontnya kebesaran, makanya jadi nggak rapi kayak gini waktu saya bikin di PowerPoint. Untuk materi yang laporan penelitian selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke memberi komentar. Oke, memberi komentar dalam diskusi dan menulis hasil diskusi. Sebenarnya saya mau bukan latihan sih ya, mau praktek diskusi sih sebenarnya. Halo, cek suara saya jelas nggak, Mbak Umi, Mbak Maya? Di Mbak Umi jelas, Mbak Maya? Oke, kita terkendala sinyal ya. Sebenarnya saya mau ngajak diskusi bareng. Iya, makanya Mbak, saya mau ajak diskusi bareng. Tapi ya kita lihat nanti ya, ada berapa yang hadir. Kalau seandainya cukup kita latihan, kalau enggak next time berarti ya. Oke. Diskusi sendiri itu berasal dari kata diskursus yang berarti adalah bertukar pendapat. Diskusi itu pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah atau untuk memecahkan suatu masalah bersama-sama. Di sini ada pengertian dari beberapa diskusi. Yang pertama, diskusi itu adalah bentuk komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Lalu pengertian dari diskusi yang lain adalah suatu cara bertukar pikiran yang dilakukan melalui jalan musyawarah.
Ada juga yang mengatakan bahwa diskusi itu adalah bertukar pikiran mengenai suatu masalah yang sifatnya aktual dan menyangkut kepentingan umum serta keputusan yang diambil secara musyawarah. Ini pengertian diskusi ya, dari beberapa ahli ya, walaupun ahlinya nggak ditulis. Kurang lebih intinya sama, yaitu dia merupakan suatu cara untuk bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Intinya itu sebenarnya ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, kalau hari Minggu emang banyak yang nggak bisa masuk ya? Oke, Mbak Maya lagi dulu. Iya nggak sih Mbak Umi? Oh, sama aja ya. Oke deh. Oke, selanjutnya itu ada tujuan diskusi. Jadi tujuan diskusi itu ada 6 poin. Tujuan diskusi yang pertama, aduh bentar. Oh iya Mbak, seriusan Mbak. Ya, waalaikumsalam Mbak Nila. Oke. Lanjut ya. Jadi tujuan diskusi itu ada 6 tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mendapatkan suatu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan pendapat. Lalu yang kedua itu adalah mengadakan kesepakatan. Yang ketiga, tujuan diskusi yang ketiga adalah memperoleh keputusan bersama mengenai suatu masalah. Tujuan yang selanjutnya adalah belajar dari orang lain mengenai berbagai hal. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu menilai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tujuan diskusi adalah untuk mengemukakan ide sendiri untuk diuji dan dinilai kebenarannya. Ini 6 poin tujuan diskusi. Sedangkan ada juga pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi. Kalau diskusi itu biasanya ada moderator. Moderator itu dia memimpin diskusi atau pengendali diskusi. Jadi dia nanti yang tetap mengarahkan berjalannya diskusi sesuai dengan relnya ya. Lalu yang kedua itu pasti harus ada peserta atau audiensnya. Satu kelompok itu bisa satu kelompok atau bisa dibagi menjadi beberapa kelompok juga ya kalau peserta diskusi itu. Lalu ada peninjau. Peninjau ini di sini adalah dia penyelenggara atau pembinanya. Lalu ada juga pengunjung. Kalau pengunjung itu pemerhati atau hanya penonton. Jadi dia hanya menonton dan mengamati jalannya diskusi saja. Oke, kalau masalah sinyal kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mama ya. Selanjutnya tadi kan ada beberapa pihak yang terlibat dalam poin keempat, pengunjung. Nggak harus sih, opsional sebenarnya sih kalau yang poin keempat. Tapi mungkin kadang ya, kadang biasanya tetap ada yang nonton sih kalau diskusi seperti itu, walaupun cuma hanya beberapa penonton atau pemerhati gitu.
Apa mau punya saya sebenarnya hijau, apa mau coba saya keluar dulu? Jadi nanti siapa tahu sama-sama bisa bener gitu. Insya Allah sih ndak susah mbak, semoga. Lah mbak Nila sama oke mbak Nila jelas ya. Gitu kita lanjut aja ya. Kan tadi sampai mana ya? Tadi itu di slide sebelumnya kan salah satu pihak yang terlibat dalam diskusi itu ada moderator kan. Di sini ada beberapa syarat untuk menjadi seorang moderator yang baik. Syarat yang pertama itu dia harus mengerti aturan diskusi terlebih dahulu. Lalu syarat yang kedua untuk menjadi seorang moderator yang baik itu adalah dia harus sabar, rendah hati, dan juga dia harus menguasai pendapat setiap pembicara. Syarat yang ketiga itu dia harus jujur, ramah, dan juga tidak belah sebelah atau tidak memihak pada siapapun ya. Iya Mas Bintang, silahkan. Salam kangen balik, dan tolong jangan panggil saya ibu ya Mas. Aduh, ini semuanya dikangenin ya sama Mas Bintang. Mas tolong jangan dipanggil ibu ya Mas ya. Oke, kita lanjut. Syarat moderator yang baik selanjutnya itu adalah dapat menghidupkan suasana diskusi. Jadi diskusinya itu tidak kaku atau tidak monoton ya. Dan syarat yang terakhir itu adalah dia dalam memberikan tanggapan itu selalu bersifat objektif. Ini syarat moderator yang baik. Kemudian tadi selain moderator yang terlibat dalam diskusi itu juga ada peserta. Jadi tidak hanya moderator aja yang punya syarat-syarat yang harus dipenuhi, tapi peserta diskusi itu juga memiliki syarat-syarat tersendiri. Jadi syarat-syarat peserta diskusi yang baik itu yang pertama, dia harus memenuhi aturan main diskusi. Lalu yang kedua, dia harus memahami dan juga menguasai materi diskusinya. Syarat yang ketiga, peserta itu harus aktif dalam mengembangkan buah pikiran. Syarat yang keempat, peserta ini juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Syarat selanjutnya itu adalah harus menghindari sifat emosional. Syarat yang keenam itu berbicara dengan sopan dan jelas serta tidak berbelit-belit. Syarat yang ketujuh itu tidak takut dikritik dan berani melontarkan pikiran. Syarat yang kedelapan itu berani berpendapat dan juga berbicara dengan terbuka. Syarat selanjutnya itu adalah aktif dari awal hingga selesai, dan yang terakhir adalah tidak mengecewakan orang lain. Jadi ini ada 10 poin, 10 syarat ya, 10 syarat untuk menjadi peserta diskusi yang baik. Oke, di sini saya hendak mengungkapkan suatu pendapat. Ya kalau diskusi jangan ngantuk mbak, kalau ngantuk nanti malah konsentrasinya buyar kan. Dan nanti kita nggak bisa, takutnya kalau kita ngantuk kita nggak bisa mengikuti lagi jalan atau alurnya dari diskusi itu. Nah,
Oke, saat hendak mengungkapkan suatu pendapat, usul, tanggapan, ataupun sekedar menginformasikan sesuatu, entah itu secara lisan maupun tulisan, kadang-kadang kan kita mengalami suatu kesulitan ya untuk memulainya. Di sini sebetulnya banyak hal yang hendak disampaikan, tapi ternyata tidak dapat keluar, atau kalau toh keluar susunannya nanti tidak sistematis. Nah, informasi yang hendak disampaikan itu tidak mudah dipahami. Untuk itu, gagasan yang hendak disampaikan perlu terlebih dahulu dirumuskan. Jadi kita perlu merumuskan gagasannya terlebih dahulu ya. Di sini ada 4 cara untuk merumuskan suatu gagasan dalam dalam merumuskan gagasan ya. Jadi cara yang pertama itu adalah apa yang hendak kita sampaikan. Apa sih yang mau kita sampaikan, kita catat dulu tuh poin pentingnya. Lalu yang kedua, untuk tujuan apa kita menyampaikan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita menyampaikannya. Dan yang terakhir, cara merumuskan gagasan yang terakhir itu adalah bagaimana pemilihan kata sehingga mempengaruhi struktur kalimat yang hendak kita gunakan. Ini 4 cara merumuskan suatu gagasan ya. Oke, di sini ada contoh, ada yang mau membacakannya? Ada perumusan tanggapan yang tepat dan juga ada perumusan tanggapan yang kurang tepat, dan di sini adalah kasusnya. Oke, Mbak Umi ya, kita coba. Halo Mbak Umi. Ya, dengar suara saya, Miss? Dengar sekali, Mbak. Silakan. Bisa dimulai. Silakan. Iya. Memberi komentar dalam diskusi dan menulis hasil diskusi. Kasus dalam sebuah rapat, kita tidak setuju adanya pendapat tentang adanya pembongkaran beberapa bangunan bersejarah yang berada di tengah kota. Kita juga bermaksud mempromosi atas hal itu. Rumusan tanggapan yang tepat. Saya sependapat jika alasan penataan kota mengakibatkan hancurnya bangunan bersejarah, kita akan menjadi bangsa yang besar jika kita menghargai sejarah bangsa sendiri. Menurut pendapat saya, sebaiknya kebijakan tata kota ditinjau kembali tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sejarah yang ada, atau dicarikan solusi yang lebih baik tanpa harus merusak nilai-nilai budaya yang ada. Oke. Perumusan tanggapan yang kurang tepat. Pendapat itu seperti adanya rencana pembongkaran, tidak setuju saya. Sebaiknya rencana tersebut, kalau kita masih akan melihat sejarah bangsa kita, saya setuju rencana tersebut dibatalkan. Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, jadi tadi sudah dibacakan ya dari kasusnya itu mengenai rencana pembongkaran beberapa bangunan bersejarah yang berada di tengah kota. Dan ada 2 tanggapan, ada tanggapan yang tepat dan ada tanggapan yang kurang tepat. Kalau tanggapan yang tepat di situ menggunakan bahasa yang lebih sopan dan tidak menyinggung apa ya? Tidak menyinggung atau mengecewakan orang lain juga. Lebih sopan, lebih formal juga. Kalau tanggapan yang kurang tepat seperti yang tadi dibacakan contohnya sama Mbak Umi. Jadi tanggapan yang kurang tepat itu istilahnya bahasanya masih kurang sopan, dia juga kurang formal, dan dari sisi isinya juga sedikit
sedikit menyinggung perasaan orang ya sebenarnya. Kemudian selanjutnya, di dalam berdiskusi kita itu dituntut untuk dapat menanggapi pembicaraan dengan tepat. Oleh karena itu saat kita mengikuti diskusi, kita itu harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah mencatat pokok-pokok pembicaraan. Lalu yang kedua, kita mencatat hal-hal yang masih kita pertanyakan atau yang kurang jelas. Dan yang terakhir adalah mencatat masalah-masalah yang akan kita tanggapi dengan sanggahan. Ini yang harus kita lakukan saat kita mengikuti diskusi ya. Dan dari hasil catatan tersebut, kita ini akan mempunyai bahan untuk menyampaikan suatu dukungan, sanggahan ataupun kritikan kepada si pembicara mengenai materi diskusi yang disampaikan. Di sini adapun penyampaian sanggahan itu juga harus ada aturannya ya. Yang pertama itu menggunakan alasan atau argumen yang logis untuk memperkuat gagasan. Lalu dia juga didukung dengan fakta. Selain didukung dengan fakta, harus menggunakan kalimat yang efektif juga. Dan yang terakhir adalah memperhatikan bahasanya ya. Harus memperhatikan santun bahasa, tidak menyinggung lawan bicara, jadi menggunakan bahasa yang sopan. Sanggahan itu artinya bantahan, Mbak. Bantahan sih ya, atau pendapat lain atas suatu pendapat, kurang lebih sih ya, kalau gampangannya bantahan sebenarnya. Membantah, menyangkal, memprotes, ya bisa. Kalau protes kayaknya kurang tepat ya, ya bisa juga sih ya memprotes ya. Kemudian menentang ataupun melawan, tergantung konteks bahasanya sih ya, kurang lebih sih itu. Nah, waktu kita diskusi juga kita kan perlu membuat rangkumannya. Di sini kita bahas sedikit mengenai membuat rangkuman diskusi. Jadi rangkuman atau yang biasa kita sebut ringkasan itu bisa diartikan sebagai bentuk pendek dari sebuah kegiatan. Biasanya rangkuman diskusi itu berisi mengenai ringkasan kegiatan dalam sebuah diskusi. Rangkuman diskusi ini ditulis dalam bentuk notulen diskusi. Isi notulen diskusi ini meliputi judul diskusi, pembicara diskusi, moderator, notulis, waktu diskusi, peserta diskusi, acara, dan juga kesimpulannya. Ini inti-inti yang biasa ditulis di dalam rangkuman ya. Contohnya seperti ini nih. Formatnya, di atas ini ada judul notulen diskusi. Kemudian ada judul diskusinya apa, ada pembicaranya siapa, moderator dan notulisnya itu juga di sini ditulis. Waktu dan tempat jangan lupa. Acara kita paparkan intinya saja, bagian pembukaan. Kemudian ada bagian penyajian. Kalau penyajian ini berisi rangkuman isi makalah yang dibawakan oleh pembicara. Kemudian ada bagian tanya jawab kan, kalau diskusi itu biasanya ada yang tanya. Nah, di sini ditulis juga. Ini bagian ini berisi tanya jawab yang dilakukan antara pembicara dengan peserta diskusi.
Dan jalannya tanya jawab itu nanti juga akan diatur oleh si moderator. Jangan lupa diskusi tadi kesimpulannya apa. Di sini ditulis, kemudian not tulisnya siapa yang ditulis namanya. Contoh saya Mbak Maya, not tulisnya di sini ditulis Maya, seperti itu. Kurang lebih contoh secara umumnya sih ya, notulen diskusi seperti ini, tapi ada juga format yang lain. Oh, Mas Bintang udah wangi berarti ya. Wanginya sampai sini, Mas. Ada yang mau membacakan artikel ini? Usaha penyelamatan bumi. Oke, Mbak Maya dulu ya. Oke, semoga bisa ya Mbak Maya ya. Oh, Mbak Nila belum pernah ya? Mbak Nila bisa enggak Mbak? Nanti ya. Halo Mbak Maya. Halo, selamat malam. Malam Mbak. Silakan Mbak. Dengar nggak nih? Dengar kok. Usaha penyelamatan bumi. Akhir-akhir ini gencar terjadi tindakan untuk menyelamatkan bumi oleh Greenpeace, sebuah organisasi yang menamakan diri mereka penyelamat dari pemanasan global yang terjadi saat ini. Mereka melakukan usaha tersebut dengan berbagai cara seperti berunjuk rasa, tutup pabrik dengan paksa, hingga usaha-usaha yang terbilang ekstrim lainnya. Namun, usaha yang dilakukan oleh Greenpeace ini menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat. Mereka terpecah menjadi pihak yang pro dan kontra menanggapi isu ini. Bagi pihak yang pro, usaha yang dilakukan oleh Greenpeace tersebut patut didukung. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pandangan yang sama dengan organisasi ini. Mereka beranggapan bahwa Greenpeace memiliki tujuan yang sangat mulia untuk menjaga bumi dari kehancuran. Usaha Greenpeace yang tidak pandang bulu dengan mengecam pihak-pihak yang merusak lingkungan sangatlah berani. Tak jarang mereka sering mendapat pengusiran dari dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, masyarakat yang pro merasa bahwa Greenpeace perlu dukungan yang besar. Di sisi lain, pihak-pihak yang tidak setuju beranggapan bahwa usaha yang dilakukan oleh Greenpeace terlalu ekstrim dan cenderung menuju ke arah yang merugikan. Mereka berpikir demikian karena memang pihak Greenpeace tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang nekat seperti menutup pabrik yang bermasalah dengan paksa, menutup perusahaan yang dianggap merusak lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan ini tidak mendukung usaha yang dilakukan oleh Greenpeace. Dengan demikian, usaha penyelamatan yang dilakukan oleh pihak Greenpeace masih belum mendapatkan dukungan penuh karena ada sebagian masyarakat yang merasa dengan tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, seharusnya pihak Greenpeace melakukan usahanya dengan jalan yang lebih kooperatif agar semua orang bisa mendukung penyelamatan. Oke. Ya, artikel pertama selesai ya. Terima kasih Mbak Maya. Sama-sama. Ini kenapa Mas Bintang kayaknya nyepik, Mbak Nila aja ya. Oke, tadi udah dibacakan artikel mengenai usaha penyelamatan bumi sama Mbak Maya. Yang mau saya tanyakan,
apa ya, ini saya mau tanya nih malah pada nyepik semua ya. Mas Bintang tolong jangan panggil saya Bu ya Mas. Aduh, Manila itu Mbak di speak terus Mbak. Oke. Aduh. Ini kalau apa namanya beneran di satu kelas gitu rame ya. Saya ini mau tanya nih. eh Sampai lupa kan mau tanya apa. Aduh. Iya Mas, tadi sunyi soalnya cuma 2 orang doang Mas. Oke, saya tanyanya udah inget nih. Dari artikel pertama yang sudah dibacakan sama Mbak Maya tadi, menurut teman-teman, apa sih pendapat teman-teman dari artikel yang sudah dibacakan tadi? Apa pendapat teman-teman mengenai artikel mengenai apa dengan judul usaha penyelamatan bumi? Pendapatnya Mbak Umi jelas singkat padat ya Mbak ya. Ide bagus dan perlu didukung. Oke. Dari Mbak Nila, Mbak Maya sama Mas Bintang, gimana? Ini yang nanya mana lagi baca artikelnya dulu nih. Oke, saya tunggu. Oke, kalau menurut Mas Bintang, ada industri itu tidak apa-apa, asalkan tidak mengotori dan merusak alam. Oke. Yang lainnya?
Oke, kalau dari Mbak Nila, usaya memiliki tujuan sangat mulia untuk menjaga bumi dari kehancuran. Oke, kalau yang lain? Kurang Mbak Maya ya? Mas Bintang, Mbak Nila, Mbak Umi udah. Kalau pendapat dari Mbak Maya sendiri, mojok sama siapa Mas? Sama kamu Mas. Kayak Mbak Maya, usaha Greenpeace yang tidak pandang bulu menyebabkan pro dan kontra dalam melindungi bumi dari kehancuran. Oke, itu kayaknya kalau saya baca masih koma ya. Sisi pendapat beda tapi harus lebih mengutamakan kepentingan yang lebih berkepentingan, yang lebih penting gitu ya. Jadi di sini intinya semua satu suara ya, mengenai usaha penyelamatan bumi ini. Oke, bisa satu suara itu sesuatu yang amazing ya, karena biasanya ada yang pro sama kontra juga. Oke, artikel terakhir nih. Aduh Mas Bintang, itu urusan dapur ya Mas. Siapa yang mau baca? Wacana pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Ya, masa Mbak Maya lagi. Mbak Nila gimana Mbak? Oke. Oh, nggak bisa ya. Mbak Nila nggak bisa. Berarti siapa nih? Mas Bintang mau Mas? Mojoknya nanti dulu ya. Oke, kita coba ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Halo. Eh, suara TV-nya bisa dikecilin nggak? Saya kaget, jujur. Oke, yang kaget ternyata gak cuma saya. Oke, silahkan. Aduh, benar. Oke, silahkan. Kenceng banget ya. Oke, bentar. Iya, masih kencang. Ngebas bener kata Mbak Maya. Suaranya agak-agak ngebas. Nah, udah mending. Oke, silakan. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah wacana, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil bagi kendaraan pribadi dan proyek. Namun, wacana tersebut mendapatkan berbagai macam reaksi dari kelompok masyarakat. Wacana tersebut menjadi topik terhangat yang selalu muncul di media massa maupun oleh publik. Masyarakat telah terbagi menjadi dua sisi dalam menanggapi wacana tersebut. Ada sebagian masyarakat yang setuju dan mendukung wacana ini, tapi ada juga masyarakat yang tidak setuju mengenai peraturan pengurangan bahan bakar fosil ini.
Masyarakat yang setuju beranggapan bahwa penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyebab terjadinya penggunaan global saat ini. Bahan bakar fosil yang digunakan pada kendaraan bermotor mengeluarkan asap hasil pembakaran yang sangat berbahaya seperti karbon dioksida dan N2. Ya N2 gitu aja mas. gas tersebut dilepaskan ke udara dan terkumpul di atas atmosfer bumi sehingga mengikis lapisan ozon yang ada di atas. Akibatnya, lapisan ozon menjadi berlubang sinar matahari akan langsung masuk dan terperangkap di dalam atmosfer bumi. Hal inilah yang menyebabkan pemanasan global terjadi di mana-mana yang mengakibatkan beberapa kerusakan lingkungan seperti mencairnya es di kutub utara, kebakaran hutan, dan musimnya kemarau. Dengan adanya pengurangan ini, orang-orang akan rencana tersebut beranggapan bahwa pengurangan bahan bakar fosil akan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanasan global. Sementara pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa penggunaan bahan bakar fosil sangatlah tidak efektif. Hal ini dikarenakan bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang paling murah di antara bahan bakar lainnya seperti listrik dan gas. Jika penggunaan bahan bakar fosil ini dialihkan dengan bahan bakar yang lebih mahal, maka akan berdampak sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi mikro. Para pengusaha kecil tersebut sangat bergantung dengan bahan bakar yang murah ini, dan apabila pemerintah membatasi penggunaannya dengan menaiki harga, maka biaya pengeluaran mereka akan bertambah, bahkan akan menjadi bangkrut yang menggusur. Oke, bentar, masih ada lagi nih. Terakhir. Ini terlebih lagi dengan dibatasinya. Terlebih lagi dengan dibatasi penggunaannya, semua barang kebutuhan pokok juga akan mengalami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan para pengusaha akan menutup biaya produksi dengan cara menaikkan harga barang dan jasa yang mereka hasilkan. Akibatnya, masyarakat kecil akan mengalami kesengsaraan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Terlebih lagi, pemerintah tidak menyediakan bahan bakar alternatif lain yang lebih murah, sehingga mereka merasa rencana ini berat sebelah bagi masyarakat yang kelas ekonominya rendah. Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana pemerintah untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil, khususnya BBM, sudah baik. Tetapi harus dicarikan alternatif lainnya agar tidak terjadi permasalahan yang timbul seperti yang ditakutkan oleh masyarakat yang kontra. Ada lagi Pak? Oke, terima kasih sudah dibacakan. Backsoundnya rame ya mas ya. Aduh. Oke, terima kasih ya sudah dibacakan. Seperti artikel yang pertama tadi, saya masih mau bertanya, menurut teman-teman, pendapat teman-teman dari judul artikel ini, isi artikel ini mengenai wacana pengurangan bahan bakar fosil itu bagaimana? Oke, Mbak Umi langsung ya. Oke, jadi kalau Mbak Umi ini setuju dan sangat penting untuk kesehatan dan juga lingkungan untuk jangka panjangnya, serta dampak negatifnya harus melibatkan bantuan pemerintah. Itu pendapat dari Mbak Umi. Kalau dari yang lain,
Oke, yang lain gimana? Halo, cuma Mbak Umi aja nih yang mengemukakan pendapatnya. Apa artikel yang kedua ini lebih berat daripada artikel yang pertama? Oh, masih nulis. Oke, oke. Soalnya di sini nggak ada tulisannya sedang menulis gitu. Nah, itu Mbak Umi. Saya mengkhawatirkan yang terakhir itu. Jangan-jangan pada ketiduran nih. Karena terbuai sama terlena ya sama suaranya Mas Bintang. Oke, tadi Mbak Maya nggak jelas ya suaranya ya. Nggak dengar. Oke. Oke, selain Mbak Maya, berarti Mas Bintang sama Mbak Nila gimana pendapatnya? Mas, please, tolong jangan panggil saya Bu. Loh, oke. Mas Bintang setuju karena selain menjaga alam harus menyediakan bahan baku yang terjangkau. Oke. Mbak Nila gimana Mbak? Mbak Nila kenapa tiba-tiba menghilang? Oke, seperti yang Mbak Nila nggak ada nih ya. Jadi sama seperti artikel sebelumnya, di sini ternyata dari dua artikel teman-teman semua satu suara dan satu pendapat kalau seandainya setuju dalam hal pembatasan penggunaan bahan bakar fosil ya. Karena tadi siapa ya? Nah, karena selain penting untuk kesehatan dan lingkungan di jangka panjangnya kalau kata Mbak Umi seperti itu.
Terus kalau tadi selain tadi Mbak Umi, Mas Bintang juga mengatakan bahwa selain menjaga alam, kita juga harus menyediakan bahan baku yang juga terjangkau. Oke. Dari dua artikel ini, artikel terakhir yang udah dibacakan sama Mas Bintang dan teman-teman memberikan pendapat tadi, berarti itu menandakan pertemuan kita untuk malam ini selesai. Ada hal yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri kelas malam ini aja ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya di kelas malam ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat istirahat untuk teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.